pada saat kita mengcopy dari trader yang lebih berpengalaman, maka otomatis kita juga menerapkan money management yang sama dengan yang mereka terapkan. Meskipun mereka profit 1 bulan misalkan 3%, 5%, atau bahkan mungkin 10%, karena mereka tidak merasakan gitu. Oke, balik lagi di edukasi internal untuk Peta Pelatihan Profit Internasional. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang social trading. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu social trading dan apa manfaatnya untuk istilahnya trader pemula. Jadi social trading itu adalah wadah di mana para trader itu berkumpul, sesuai namanya, bersosialisasi. Tapi di dalam social trading itu bukan hanya ada komen-komenan, chat, dan juga mungkin follow, subscribe, dan lainnya. Tapi di dalam social trading itu biasanya lebih ke arah seperti copy trade dan juga sinyal. Dan beberapa broker sudah menyediakan baik itu PAM, MAM, dan sebagainya. Mekanismenya itu berbeda-beda, tapi serupa semuanya. Mengelola portofolio investasi dengan menetapkan batas resiko yang sesuai dengan toleransi Anda. Gunakan berbagai alat analisis untuk memahami beberapa besar resiko tersebut. Jadi mengontrol resiko artinya pada saat kita ikut istilahnya copy trade, baik itu PAM, MAM, maupun menggunakan expert advisor untuk mengcopy trader master, yang artinya dia master dan kita klien gitu. Jadi semua yang dia open kita ikut open juga. Artinya kita tidak usah repot-repot untuk menggunakan risk management atau manajemen resiko, karena itu sudah dilakukan oleh si master yang melakukan trading tersebut. Kita hanya mengcopy-nya saja, yang otomatis kita sudah menerapkan manajemen resiko atau risk management. Nah, tapi balik lagi gitu, jadi jika master yang kita copy itu risk manajemennya itu jelek, maka kita juga berarti menerapkan risk manajemen yang jelek. Tapi jika si master yang kita copy tradingnya menggunakan risk manajemen yang baik, maka kita juga sudah secara otomatis kita menerapkan risk manajemen yang baik pula. Dan pada saat kita mengcopy trader yang sekelas dengan trader profesional, maka kita secara otomatis juga sudah menerapkan manajemen risiko yang sekelas dengan trader profesional tersebut. Jadi balik lagi, pada saat kita menggunakan copy trade di dalam social trade itu, jadi kita sudah tidak perlu untuk menggunakan risk management dalam trading kita. Tapi yang harus kita perhatikan adalah siapa orang yang kita copy tradingnya. Karena balik lagi, jika penggunaan risk management yang dilakukan oleh dia itu jelek, maka kita juga pasti akan ikut. Setelah mengontrol resiko, ada mengoptimalkan keuntungan. Jadi mengoptimalkan keuntungan tentu saja ini berpasangan dengan manajemen resiko, yaitu money management ya. Tadi setelah risk management, yang kedua adalah money management. Yang perlu diperhatikan adalah risk management dan money management itu berbeda. Risk management itu dilakukan sebelum kita memulai trading, dan money management itu dilakukan pada saat kita melakukan trading. Kita mengelola gitu trading kita, supaya bagaimana caranya biar bisa profit atau terhindar dari stop loss dan juga sebagainya. Itu adalah faktor yang lumayan paling penting di dalam trading gitu, yaitu bagaimana cara kita mengelola uang, bagaimana kita mengelola open posisi kita supaya terhindar dari stop loss, supaya bisa
closing dengan keadaan take profit, dan itu dibutuhkan kerja keras dan juga pengalaman yang cukup tinggi untuk bisa menerapkan money management yang baik. Di dalam social trade, kita pada saat kita mengcopy dari trader yang lebih berpengalaman, maka otomatis kita juga menerapkan money management yang sama dengan yang mereka terapkan. Money management juga sama, jadi tergantung dari siapa yang kita copy tradingnya di dalam social trade tersebut. Trader yang kita copy cukup konservatif. Biasanya untuk yang konservatif itu ya profitnya kecil tapi konsisten. Tapi balik lagi, apakah kita puas dengan penghasilan yang diberikan oleh orang lain tersebut? Karena kadang-kadang pada saat kita bertemu atau ya mengcopy trading dari istilahnya trader yang senior yang tipenya konservatif, karena kita tidak merasakan open posisinya seperti apa, analisanya seperti apa, jadi kita kadang-kadang istilahnya kurang bersyukur gitu dengan profit yang diberikan. Dirasa seharusnya masih bisa lebih gitu, seharusnya nggak segini, kok kecil banget. Rata-rata orang yang baru menggunakan social trade untuk trading mereka merasa seperti itu gitu. Meskipun mereka profit satu bulan misalkan 3%, 5% atau bahkan mungkin 10%, karena mereka tidak merasakan gitu bagaimana cara tradingnya, jadi mereka merasa hal yang dapat 5% tersebut itu kecil bagi mereka. Jadi istilahnya seperti kurang menghargai. Itu yang perlu diperhatikan. Karena meskipun kecil, profit tetap saja profit, ya uang juga gitu. Dan kita tidak tahu susah payahnya si trader yang kita subscribe itu untuk mendapatkan setup yang bagus, setup yang tidak istilahnya lebih banyak win rate-nya dengan risk reward ratio yang bagus juga. Karena selama sepengalaman saya trading itu, untuk win rate dan risk reward ratio itu selalu berbanding terbalik ya. Pada saat kita menerapkan risk reward ratio yang tinggi gitu, risknya rendah, rewardnya tinggi, rata-rata win rate-nya itu menurun. Ya, jadi pada saat kita menggunakan strategi dengan risk reward ratio yang tinggi, win rate kita rendah. Tapi jika kita mengincar win rate, kita tidak bisa menargetkan risk reward ratio yang tinggi. Jadi kita turunkan risk reward ratio kita, baru win rate kita juga naik. Tapi win rate kita naik, risk reward ratio kita rendah gitu. Sebenarnya sama saja. Cuma bedanya lebih banyak take profitnya aja. Tapi secara pendapatan bisa dibilang sama atau bahkan mungkin masih lebih besar. Orang yang lebih banyak loss-nya tapi risk reward ratio-nya itu tinggi. Jadi ini untuk salah satu keuntungan dari social trade ya. Jadi asalkan kita sudah mendapatkan orang yang tepat untuk kita follow atau kita copy tradingnya, jadi kita sudah bisa mendapatkan skill orang tersebut dalam mengelola resiko dan mengelola money manajemennya. Selanjutnya adalah social trading dengan fitur menghentikan kerugian. Jadi menghentikan kerugian itu apa ya? Secara kasarnya stop loss gitu. Jadi social trading dengan fitur menghentikan kerugian, karena khususnya ya untuk yang copy trade biasanya kan sudah ada settingan gitu dari si penyedianya, baik itu dari broker atau mungkin third party, pihak ketiga itu seperti mungkin MKL5. Mereka
ada settingan untuk berapa persen kita ingin meresikokan balance kita untuk diikutkan copy trading ke mereka gitu. Jadi jika kita men-setting 100% artinya kita sudah siap untuk kehilangan semuanya. Tapi jika kita setting mungkin ya hanya setengah gitu, kita hanya kehilangan setengahnya gitu. Jadi ini yang selanjutnya, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ada fitur pengambilan keuntungan. Tentu saja setelah SL pasti ada take profit ya. Mungkin kalau agak terlalu janggal gitu bacanya, pengambilan keuntungan ya secara bahasa gitu itu take profit. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata take profit daripada pengambilan keuntungan. Kita bisa mengkompon juga gitu hasil dari taking profit kita. Mengkompon itu apa? Jadi pada saat kita initial balance, misalkan pertama kita depo atau kita ikutkan ke copy trade tersebut $100 gitu, dan kemudian hasilnya profit. Nah, profitnya itu bisa diakumulasikan kepada balance dan yang akan membuat posisi kita menjadi lebih besar juga, yang artinya selama kita masih profit konsisten mengikuti penyedia sinyal, istilahnya penyedia sinyal untuk kita copy tersebut, maka secara otomatis balance kita akan bertambah secara eksponensial. Jadi seperti bola salju ya, yang menggelinding semakin lama semakin besar gitu. Itu sistem compounding. Selanjutnya adalah mengelola portofolio social trading. Jadi kita bisa memiliki portofolio yang secara profesional gitu, karena mungkin kenapa saya bilang mungkin gitu, karena tergantung dari si trader senior yang kita subscribe atau follow atau copy trade. Jika memang ia mengelola akunnya secara profesional, maka kita juga secara otomatis akan mendapatkan portofolio trading kita yang menyerupai dengan si profesional tersebut. Dan yang kedua adalah analisis mendalam. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru belajar trading atau baru terjun ke dunia trading, analisanya mungkin bisa dibilang terbatas ya. Jadi banyak keterbatasan dalam analisa kita. Mungkin kita belum mengerti price action, belum mengerti chart pattern, candle dan juga sebagainya gitu. Tapi karena kita mengcopy, yang artinya yang melakukan analisa adalah trader senior tersebut. Dan balik lagi, mungkin bukan hanya copy trade, tapi kita juga bisa masuk ke room atau ruang diskusi untuk bertanya-tanya tentang analisa yang digunakan oleh mereka. Dan kita sah-sah saja untuk bertanya strategi seperti apa sih yang digunakan oleh mereka, dan analisa apa saja yang digunakan, baik itu mungkin teknikal atau fundamental, apa yang membuat mereka open posisi di tempat itu, dan SL-nya di situ dan take profit-nya di situ gitu. Apa yang menjadi landasan bagi mereka untuk memberikan sinyal atau open posisi di area tersebut. Jadi yang kedua ini istilahnya membantu kita untuk menganalisa. Jadi meskipun kita masih awam. Dan yang ketiga adalah keamanan transaksi.
Jadi keamanan transaksi ini karena ini dikelola oleh broker itu sendiri atau mungkin third party yang sudah istilahnya sudah credibility-nya teruji gitu. Jadi kita mungkin bisa sedikit lebih nyaman aja, lebih dapat peace of mind-nya gitu. Jadi lebih tenang. Kita nggak takut ada misalkan mungkin ada bugs atau apa, softwarenya nggak jalan atau seperti apa, atau mungkin jika di copy secara manual gitu, yang copy-nya lupa atau gimana gitu. Tapi karena platform social trading ini dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan besar, kita jadi ada sedikit lega gitu di hati. Udah pasti platform tersebut sudah teruji dan bisa istilahnya bisa lebih tenang aja untuk transaksinya. Kita ke slide selanjutnya. Ini bukannya typo ya, emang diversifikasi. Jadi maksudnya diversifikasi itu apa? Dibagi gitu. Usahakan satu trading strategi, tapi profit konsisten gitu. Yang kita lakukan sehari-hari juga sudah pasti harus mengikuti tren pasar. Emosi dan psikologi itu mungkin jadi faktor penentu untuk kita bisa exit dalam keadaan profit atau loss.